Pemirsa, terjadi lagi 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka akibat adanya ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeise, Lebanon. 2 prajurit TNI diantaranya alami luka parah. Perwakilan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL melaporkan 3 prajurit TNI terluka akibat serangan yang menghantam fasilitas PBB pada Jumat waktu setempat. 2 diantaranya alami luka serius dan sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum diketahui dari mana asal ledakan tersebut dan masih dalam penyelidikan oleh PBB. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengaku telah menerima laporan soal insiden tersebut dan saat ini UNIFIL tengah melakukan penyelidikan. Insiden ini pun menambah daftar panjang serangan yang menyasar kontingen Garuda TNI di Lebanon. Sebelumnya 3 prajurit TNI gugur akibat serangan Zionis di Lebanon dan 2 lainnya terluka. Pemirsa, baru saja Indonesia berduka atas gugurnya 3 prajurit kontingen Garuda di Lebanon Selatan. Indonesia kembali mendapat laporan bahwa 3 prajurit TNI lainnya yang tergabung dalam misi UNIFIL terluka akibat ledakan saat menjalankan tugas. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di wilayah tersebut, keselamatan pasukan penjaga perdamaian kini dipertaruhkan. Kami akan mengulas bagaimana kronologi serangan yang baru saja terjadi dan melihat kembali mandat internasional yang seharusnya melindungi para pasukan penjaga perdamaian hingga evaluasi total terhadap kontingen Garuda yang diperlukan. Kita lihat pemirsa terkait dengan kronologi, yaitu pada Jumat 3 April 2026 lalu, ada 3 prajurit TNI yang dilaporkan terluka akibat ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Tepatnya ledakan ini menyasar fasilitas PBB di dekat El Adeise. 2 diantaranya alami luka serius dan ketiga prajurit ini merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian atau Peacekeepers UNIFIL. PBB mengatakan mereka telah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Sementara dari pihak PBB masih terus mengusut asal-usul sumber ledakan tersebut. Namun pemirsa, ini bukanlah kejadian pertama di bulan ini. Setidaknya dalam 1 pekan terakhir telah terjadi 3 kali serangan yang berdampak pada keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Sebelumnya pada 29 Maret 2026, sebuah serangan menyasar markas kontingen Garuda di Acit Al-Qusair. Serangan ini terjadi tak lama setelah militer Israel mengumumkan peningkatan serangan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Dalam insiden di 29 Maret ini, pemirsa, 1 prajurit TNI dinyatakan gugur. Keesokan harinya di tanggal 30 Maret 2026, tragedi kembali terjadi. Sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur dan 2 lainnya luka-luka. Serangan akhirnya bukan lagi menjadi insiden biasa, melainkan berubah menjadi ancaman bagi keselamatan putra-putri bangsa yang tengah bertugas di UNIFIL. Dan menyikapi hal ini, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan pernyataan tegas. Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk pihak yang bertanggung jawab di balik serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Akuntabilitas penuh pun harus ditegakkan karena nyawa pasukan perdamaian adalah harga mati. Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menyatakan bahwa Indonesia mengutuk keras penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Dan pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap di New York juga telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat dan meminta ketegasan PBB menginvestigasi serangan-serangan tersebut. Dan perlu kita ingat pemirsa bahwa UNIFIL atau pasukan sementara PBB di Lebanon dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sejak Maret tahun 1978. Tujuan dibentuknya UNIFIL adalah untuk menjaga stabilitas khususnya di Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel. Di UNIFIL, Indonesia adalah penyumbang pasukan terbesar kedua setelah Italia. Dan per Januari 2026, pemirsa, jumlah personil UNIFIL ini telah mencapai lebih dari 8.100 personil yang mayoritasnya adalah pasukan militer. Selain Indonesia, ada juga negara-negara lain yang mengirimkan pasukan atau personil militernya seperti Italia, Spanyol, India, Prancis, Malaysia, Tiongkok, dan juga Irlandia. Bagian ini pemirsa
adalah salah satu hal yang penting untuk kita kritisi bersama. Karena secara hukum internasional, mandat dari pasukan penjaga perdamaian atau peacekeepers adalah untuk menjaga stabilitas atau perdamaian di wilayah konflik. Mandatnya bukan untuk berperang secara ofensif. Mereka juga diberikan mandat untuk membantu masyarakat sipil yang terkena dampak konflik. Dan dengan demikian, pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak boleh menjadi target serangan. Konvensi Jenewa 1949 menyebut bahwa setiap ancaman terhadap pasukan peacekeepers ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Merespons bahaya yang kian nyata ini pemirsa terhadap para personil TNI yang berada di UNIFIL. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada prajurit di lapangan. Panglima TNI menitik beratkan pada penjagaan moral dan juga pengamanan intern. Prajurit diminta untuk tetap berada di dalam bunker-bunker dan tidak ada kegiatan di luar lainnya yang tidak perlu guna menekan risiko adanya korban yang gugur atau terluka. Panglima TNI juga mengatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan prajurit di Lebanon Selatan tetap aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas. Sementara itu pemirsa, sejumlah pihak juga menyuarakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh tentang keamanan prajurit Indonesia yang tergabung di UNIFIL. Desakan untuk melakukan evaluasi total pun datang dari DPR. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini mendorong pemerintah dan juga Mabes TNI untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem perlindungan pasukan, terutama di wilayah misi yang memiliki risiko tinggi atau berisiko tinggi. Ini termasuk yang berada di Lebanon. Pertanyaannya adalah apakah masih aman bagi prajurit kita untuk bertahan dengan prosedur yang sama di tengah perang yang kian terbuka. Dan pemirsa, keselamatan prajurit tentu adalah prioritas utama. Meskipun misi perdamaian adalah amanat dari konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, namun perlindungan terhadap mereka yang bertugas tidak dapat ditawar. Kita berharap penyelidikan PBB segera membuahkan hasil dan ada langkah konkret untuk melindungi pasukan kontingen Garuda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.